Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab kita tahu dan percaya bahwa firman Tuhan itu yang menerangi langkah hidup kita. Firman Tuhan yang menjadi pedoman dan juga penuntun hidup kita. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu. Kami naikkan syukur atas rahmat dan anugerah dan berkat, perlindungan, penyertaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi ini kami merindukan firman-Mu. Pagi ini kami memerlukan firman-Mu Tuhan, yang menuntun kami, yang menerangi langkah hidup kami. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan firman-Mu dan urapi kami semua sehingga kami bisa tangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua buka kitab kita dari Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Yesaya 40 ayat 29 sampai 31. Saya bacakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, dan mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jemaat dikasih Tuhan, dikatakan Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Kalau saudara saat ini mengalami lelah, letih, capek, saudara mengalami satu kejenuhan dalam hidupmu, saudara mengalami bahwa bebanmu terlalu berat, engkau merasa tak berdaya, datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, Dia akan memberi kekuatan kepada setiap orang yang lelah, memberi semangat kepada yang tiada berdaya. Ini penting loh, semangat ini, spirit, satu dorongan, motivasi yang dari Tuhan, semangat baru yang dari Tuhan. Dengan bersemangat orang menjadi kuat. Orang yang bersemangat, saya katakan, dapat menanggung penderitaan. Yang mau beban berat seperti apa? Ketika masih ada semangat, masih ada optimisme, ada pengharapan di dalam Tuhan, maka dia akan semakin kuat. Ya, orang-orang muda, orang-orang yang kuat, itu saja lelah, letih, lesu, bahkan teruna-teruna jatuh tersandung. Jadi ini bukan memandang usia, saudara. Semua orang bisa mengalami itu. Yang muda saja bisa seperti itu. Letih, lesu, lelah, jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, mau dari anak muda, orang tua, siapa saja, Tuhan janjikan apa? Akan mendapat kekuatan yang baru. Mereka akan seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu. Mereka berjalan tidak jadi lelah karena ada kekuatan baru yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, mungkin ada di antara Bapak Ibu Saudara yang sedang bergumul, sedang mengalami letih, lesu, bahkan sakit, lemah, tak berdaya. Tuhan berkata, Dia akan beri kekuatan. Maka karena itu Bapak Ibu Saudara, mari datang kepada Tuhan. Mendekat kepada Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan. Sebab di sanalah kita beroleh kekuatan. Dari sanalah kita mendapatkan semangat yang baru. Dari Tuhanlah kita mendapatkan satu extra energy. Waduh, ya, jadi ada kekuatan ekstra yang dari Tuhan. Maka Tuhan Yesus pun berkata dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Saya bacakan, marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi jangan fokus lagi kepada dirimu sendiri. Datang kepada Tuhan, bawa setiap bebanmu, setiap apa yang kau rasakan, letih, lesu, ya, tak berdaya, datang kepada Tuhan, sebab Tuhan janjikan kelegaan. Tuhan beri kekuatan sehingga engkau mengalami kelegaan. Engkau dimampukan untuk menanggung semua itu. Engkau dimampukan untuk melewati setiap tantangan di depanmu. Dan dikatakan apa? Setelah itu jangan lagi engkau pusing dengan semuanya itu. Mulai terima kuk yang dari Tuhan. Satu tanggung jawab yang baru yang dari Tuhan. Sebab dikatakan apa? Kita diajar untuk kita
belajar dari Tuhan Yesus, pribadi yang rendah hati, lemah lembut. Dan kita ketika melihat semua yang dikerjakan Tuhan, bagaimana pribadi Yesus yang rendah hati, pribadi Yesus yang lemah lembut, di tengah begitu banyak hal yang dia alami selama di dunia, bahkan sampai dianiaya dan disalibkan. Ketika kita belajar dari semuanya, kita akan mendapat ketenangan. Semua yang dilakukan Tuhan Yesus buat kita. Semua yang dilakukan Tuhan Yesus untuk menyelamatkan kita. Karena itu kita mendapat ketenangan. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Ayo, engkau yang saat ini berbeban berat. Engkau yang saat ini sedang lesu. Engkau yang sedang sakit. Engkau mungkin sedang mengalami pergumulan yang sampai sekarang belum ada jalan keluar. Datang kepada Tuhan. Dan Tuhan janjikan ketenangan. Tuhan janjikan kekuatan yang baru. Bahkan Tuhan akan menolong dan memampukan kita. Selalu saya katakan, jangan minta beban yang ringan. Tapi mintalah bahu yang kuat. Ketika saudara datang kepada Tuhan, belum tentu, tidak selalu bahwa beban itu diangkat. Tetapi, saya percaya Tuhan akan memberi kekuatan sehingga engkau sanggup mengangkat beban itu. Seorang angkat berat atau seorang atlet angkat berat, dia akan berusaha menguatkan ototnya supaya dia bisa mengangkat beban yang berat. Ketika dia sampai pada beban yang berat, suatu saat berlatih dia akan tingkatkan lagi yang lebih berat lagi. Dia nggak mau minta aku yang lebih ringan saja. Tidak, dia akan terus seperti itu sampai semakin tubuhnya menjadi kuat. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, Tuhan ingin supaya saudara dan saya jadi orang-orang yang kuat di dunia ini. Karena firman Tuhan mengatakan supaya kita menaklukkan dunia ini. Ya, di dalam kitab Kejadian kan, ya taklukkan semua. Bagaimana bisa menaklukkan dunia kalau kita jadi orang-orang yang lemah? Kita harus kuat. Karena itu Tuhan izinkan seringkali pergumulan, beban itu semua seperti latihan untuk membentuk kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat supaya melalui hidup kita bisa menyelamatkan banyak orang, melalui hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang, dan melalui hidup kita Tuhan dipermuliakan. Saya mengajak kita semua saat ini yang sedang bergumul, ayo datang kepada Tuhan. Percayalah Tuhan akan beri kelegaan. Percayalah Tuhan akan memberi kekuatan dan memampukan kita menjadi lebih daripada pemenang. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur firman-Mu biarlah menguatkan, meneguhkan kami semua. Mungkin ada di antara jemaat-Mu, umat-Mu ada yang sedang bergumul, yang sedang dalam beban berat. Hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong beri kekuatan yang baru, mampukan mereka melewati semuanya, mengangkat semuanya dan berkemenangan. Sebab kami percaya ada Tuhan yang menghiburkan, ada Tuhan yang menguatkan, ada Tuhan yang memberikan ketenangan, kelegaan, bahkan ada kuasa Tuhan yang memampukan kami. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan seluruh hidup kami, Tuhan pimpin dan sertai, jauhkan segala mara bahaya dan celaka. Bila damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.